Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan rema buat kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat marifat Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua butuh pertolongan. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 16 ayat 3. Yesaya 16 ayat 3. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang. Janganlah khianati orang-orang pelarian. Kita buka lagi dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika saya memarkirkan mobil di depan mall sambil menunggu istri saya, tak lama kemudian seorang pria berjalan ke arah saya. Penampilannya compang-camping dan kotor. Nampaknya dia adalah gelandangan. Tapi saat itu saya berharap orang itu tidak meminta uang kepada saya dan mengganggu saya, bisik saya dalam hati. Pengemis itu duduk di halte dekat saya dan sepertinya ia tidak punya uang untuk naik bus. Mobil yang bagus ya, katanya sambil memandang mobil saya. Meskipun compang-camping, tapi orang ini cukup bermartabat, pikir saya. Terima kasih, jawab saya. Lama saya menunggu apakah ia akan meminta uang, tetapi ia tidak melakukannya. Setelah keheningan yang cukup lama, saya terdorong untuk bertanya apakah dia butuh pertolongan. Ia menjawab dengan kata-kata yang membuat saya tersentak. Ia manusia acap kali mencari kebijaksanaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi. Kita mengharapkan itu dari mereka yang berpendidikan tinggi. Sebenarnya saya tidak mau begitu, tetapi keadaan memaksa saya. Bukankah kita semua seperti itu? Saya tertegun. Selama ini saya merasa bermartabat tinggi. Saya merasa jauh di atas pengemis ini. Sampai saya mendengar kata-katanya yang seolah menusuk ke dalam hati saya. Bukankah kita semua seperti itu? Saya memang mempunyai rumah, pakaian, makanan, tetapi saya sadar bahwa saya butuh pertolongan. Masih banyak yang kurang di dalam diri saya. Kata-kata pengemis itu terus menggema di hati saya. Saya merasa pengemis itu telah menolong saya. Lalu saya mengambil uang dan memberikan kepada pengemis tersebut. Bukan hanya ongkos untuk naik bus, tetapi juga mau membeli makanan dan pakaian dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak peduli berapa banyak uang dan harta yang Anda miliki. Anda masih membutuhkan pertolongan. Dan mungkin saja pertolongan yang Anda butuhkan datang dari seseorang yang tidak pernah Anda duga. Mereka yang secara status berada jauh di bawah Anda. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun. Sebaliknya, tidak peduli Anda tidak mempunyai apa-apa atau hidup Anda penuh dengan problema, namun Anda bisa memberi. Jangan tertipu dengan keadaan luar seseorang. Mungkin hari ini Anda bertemu dengan seseorang yang kaya raya dan sepertinya dia tidak membutuhkan apa-apa dari Anda. Ingat bahwa semua orang membutuhkan pertolongan. Mereka sedang menanti uluran tangan kita. Karena pertolongan yang dibutuhkan tidak hanya berkisar pada materi saja. Jadi jangan berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang dapat Anda berikan buat sesama. Karena itu bertolong-tolonglah satu dengan yang lain. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Galatia 6 ayat 2.
Hargai siapapun yang bertemu dengan Anda. Selalu tanamkan dalam hati bahwa siapapun dia, mungkin saja dia adalah utusan Tuhan untuk menolong Anda dan juga orang yang butuh pertolongan. Bapa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau menyadarkanku bahwa semua orang membutuhkan pertolongan. Berikan kami hati untuk saling mempedulikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Betapapun hinanya seseorang, selalu ada yang dapat ia berikan kepada orang lain. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.